Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami tentang pola hidup sederhana di dalam Al-Quran yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Afdila Sani, kedua, Ayu Putri Kurniasari, dan ketiga, Depi Maria Putri, dengan dosen pengampu Bapak Yogi Imam Perdana LCMAG di dalam Al-Quran. Poin A. Pengertian pola hidup hemat. Gaya hidup hemat berhemat mengacu pada konservasi sumber daya seseorang, biasanya keuangan, tetapi juga dapat mengacu pada makanan. Orang yang hemat adalah orang yang puas dengan apa yang dia miliki, menghindari pengeluaran yang berlebihan, dan cenderung tidak peduli jika ketinggalan sesuatu yang baru atau fear of missing out atau FOMO. Gaya hidup minimalis atau minimalisme mengacu pada pengurangan barang-barang untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana, tidak berantakan dan lebih fleksibel. Gaya hidup ini sangat cocok untuk orang-orang yang tidak ingin merasa terbebani oleh hal-hal fisik atau keuangan mereka. Mereka lebih suka dapat bepergian pada saat itu juga, mengemas semua yang mereka miliki ke dalam satu tas, dan menyewa atau membeli atau meminjam barang-barang sesuai kebutuhan, daripada menyimpannya untuk penggunaan sesekali. Minimalisme telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, konsep gaya hidup ini sekarang menjadi semacam simbol status untuk menggambarkan ruang hidup yang lebih modern dan tidak mencolok, tanpa dekorasi atau warna yang tidak perlu. Namun, untuk mencapai tampilan ini, kita bisa menghabiskan banyak uang. Itulah sebabnya minimalis tidak selalu hemat, karena bersedia mengeluarkan uang untuk menciptakan ruang yang kondusif bagi filosofi mereka. Poin B. Pengertian israf dan tabdzir. Kata israf berasal dari akar kata sarofa, yang secara bahasa berarti melampaui batas, ketidaksengajaan, kekeliruan, tergesa-gesa. Meskipun istilah ini banyak memiliki varian makna, namun menurut Raghib al-Asfahani, lebih masyhur digunakan dalam masalah pembelanjaan harta, seperti dalam kata israfu fi malihi, artinya bersegera mengeluarkan harta tanpa tujuan, dan asal makna dari kata ini menunjukkan pada sikap melebihi batas dan sembrono dalam melakukan sesuatu. Sedangkan makna terminologi, Al-Qurtubi menerangkan pengertian israf sebagai berlebih-lebihan dalam harta, yang mana itu dapat membuat hilangnya hak dan harta orang lain, atau yang semisalnya. Sedangkan lafaz tabdzir berasal dari kata bahasa Arab, badzara yubadziru tabdziron, yang berarti boros dan menghambur-hamburkan harta. Di dalam kamus lisan Al-Arab dijelaskan bahwa asal katanya adalah badrun, jamaknya budurun, yang berarti sesuatu yang mula-mula keluar dari tanaman, biji, benih, dan bibit tanaman. Dari pemaparan di atas, dapat kita lihat hubungan antara lafaz israf dan tabdzir, bahwa lafaz israf lebih umum dari tabdzir. Hal itu karena lafaz tabdzir hanya digunakan untuk membelanjakan harta secara berlebihan, atau bukan untuk tujuan yang benar. Sedangkan lafaz israf lebih umum dari itu, karena dia mencakup segala yang melampaui batas atau berlebih-lebihan, baik itu dalam harta maupun pada selainnya, seperti berlebih-lebihan dalam berbicara, membunuh, atau yang selainnya. Poin C. Penafsiran ayat Al-Quran tentang berhemat. 1. Ayat-ayat tabdzir. Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Lafaz tabdzir ini cuma terfokus pada 2 ayat saja. Hal itu karena tabdzir merupakan salah satu bentuk daripada israf. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur di dalam Kamus Lisan Al-Arab sebagai berikut. Al-israfu fin nafaqati at-tabdziri, yang artinya berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta adalah tabdzir. Ini berarti bahwa objek daripada ayat-ayat tabdzir di atas adalah dalam hal membelanjakan harta dan memberikan infak. Dalam Islam di sini secara khusus membahasnya, dan ungkapan tabdzir di sini secara langsung dikaitkan dengan perilaku syaitan. 2. Kandungan ayat-ayat israf dan tabdzir. Kandungan ayat-ayat israf. Israf bermakna berlebihan dalam harta, antara lain a. Tergesa-gesa dalam membelanjakan harta. Quran Surat An-Nisa ayat 6. B. Menginfakkan seluruh harta tanpa menyisakan sedikit pun untuk kebutuhan primer. Quran Surat Al-An'am ayat 141. C. Makan dan minum yang dapat membuat malas beribadah. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. D. Membelanjakan harta untuk tujuan riya dan maksiat. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. E. Memaksakan diri mencari dunia di luar batas kemampuan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 151. Kandungan ayat-ayat tabdzir. Ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz tabdzir cuma terdapat di dalam 2 ayat dengan 3 kali pengulangan, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Kandungan ayat ini bercerita tentang larangan menggunakan dan membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu dan sia-sia, serta bukan kepada jalan yang benar. Ayat ini agak spesifik menyoroti tentang bahaya perilaku berlebihan dalam membelanjakan harta, dengan mengaitkan langsung dengan perilaku syaitan. Materi selanjutnya, kehidupan modern. 1. Pengertian kehidupan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS PO Wadar minta mengartikan kata masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia, himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. Sementara kata modern menurut pendapat Harun Nasution diartikan sebagai pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah paham atau adat istiadat institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Dari segi terminologinya, A.M. Saifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat modern itu adalah struktur kehidupan masyarakat yang dinamis, kreatif, melahirkan gagasan demi kepentingan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam Islam, modernisasi berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran tertentu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, 2 persepsi tentang kehidupan modern. Untuk lebih dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya masyarakat modern itu, Atho Muzahar menyatakan di dalam buku yang dikarang oleh Amir Syukur Zuhud di Abad Modern bahwa masyarakat modern itu dilandasi oleh 5 hal. Yang pertama, berkembangnya masa kultur karena kemajuan media massa sehingga kultur tidak lagi bersifat lokal.
melainkan nasional bahkan global. Yang kedua, tumbuhnya sikap lebih mengakui kebebasan manusia dalam bertindak menuju perubahan masa depan. Yang ketiga, tumbuhnya berpikir rasional. Sebagai besar kehidupan umat ini semakin diatur oleh aturan-aturan nasional. Keempat, meningkatnya laju urbanisasi. Selanjutnya, penafsiran Fakhruddin Al-Razi tentang ayat israf dan tabdzir. Quran Surat An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta iza bala'un nakah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidar bidaran ayyaktaru wa man kana alayya falyastaqfif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafaqtum ilaihim amwalahum fa ashridu alaihim wa kafa billahi hasiya. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri, ia memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas para persaksian itu. Quran Surat An-Nisa. Al-Razi melihat ungkapan israf dan badarah dalam ayat ini sebagai usaha wali yatim yang tidak mau mengelola harta anak yatim dengan baik, yaitu dengan berfoya-foya dan penggunaannya atau melebihi batas kepatutan serta juga larangan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Al-Razi menilai boleh saja wali mempergunakan harta anak yatim untuk keperluan pribadinya selama sebanding dengan kadar usaha yang dikeluarkan serta tanpa melebihi batas keperluan dia dan mengelola harta tersebut. Sebab yang menjadi larangan di sini menurut beliau bukan masalah boleh atau tidaknya memakan harta anak yatim, tetapi apakah boleh wali terlalu menguasai harta semena-mena terhadap hartanya tanpa mempertimbangkan penghematan terhadap harta tersebut. Dan juga karena potensi penyelewengan harta anak yatim oleh walinya besar, maka dari itu perlu diadakan kontrol dan pengawasan sehingga ketika anak yatim tersebut dewasa, harta tersebut dapat dinikmati dengan baik. Dari pemaparan penafsiran di atas dapat disimpulkan
Razi menafsirkan israf sebagai berfoya-foya dalam harta anak yatim serta juga bertergesa-gesa dalam membelanjakannya. Karena konteks ayat ini membicarakan tentang bagaimana amanahnya seorang wali yatim dalam mengelola dan membelanjakan harta anak yatim tersebut. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin mu'rushatin wa ghaira mukrushatin wan nakhla wazzar mukhtalifan ukuluhum wazdukna warumana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarahi iza ashmara wa min syawarahi iza ashmara wa atu haqqahum yawma hazadi wala tushrifun innahu la yuhibbul musyrifin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima, yang serupa bentuknya dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dan dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Menurut Al-Razi, apabila manusia memberikan seluruh hartanya namun tidak menyisihkan sedikit pun untuk keluarganya, maka dia telah berlaku israf. Hal itu dikarenakan dijelaskan dalam kabar Badabauka sabana takwa. Mulailah dengan dirimu, kemudian dengan keluargamu. Selanjutnya, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Menurut Ar-Razi, makna yang dapat dipahami dari kata israf di dalam ayat ini adalah hendaknya makan dan minum dengan tidak melewati kepada batas keharaman, dan tidak pula berinfak yang tercela di mana melampaui batas maksimal yang dapat membahayakan dan itu tidak tepat guna. Yang keempat, surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Selanjutnya, Quran Al-Syu'ara ayat
151 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tuti'u amral musrifin. Artinya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Menurut Ar-Razi, ungkapan wala tuti'u amral musrifin dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melewati batas ini merupakan ungkapan yang menjelaskan bahwa hendaknya wajib seseorang merasa cukup dengan kehidupan dunia sesuai dengan ukuran kemampuan diri, dan tidak boleh seseorang itu memaksakan diri mencari dunia di luar batas kemampuannya, serta juga berharap terlalu banyak kepada euforia serta fata morgananya. Poin F. Relevansi penafsiran Ar-Razi tentang israf dan tabdzir dengan kehidupan modern. Dengan penafsiran Ar-Razi terkait ayat-ayat tentang israf dan tabdzir di atas, maka dapat disimpulkan penafsiran Ar-Razi terkait israf dan tabdzir dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Pertama, melampaui batas dalam pemanfaatan nikmat Allah serta kesenangan dalam perkara dunia yang dapat membawa kepada kesombongan. Yang kedua, tergesa-gesa dalam membelanjakan harta. Yang ketiga, menginfakkan seluruh harta tanpa menyisakan sedikit pun untuk kebutuhannya, di mana masih ada tanggungan yang menjadi tanggungan jawabnya dan tidak yakin akan bisa bersabar dengan kefakiran. Yang keempat, membelanjakan harta untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, makan dan minum sampai melewati batas keharaman yang membuatnya berat untuk menjalankan ibadah. Yang keenam, memaksakan diri mencari dunia di luar batas kemampuan. Yang ketujuh, menggunakan dan membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu dan sia-sia, serta bukan kepada jalan yang benar. Bentuk-bentuk penerapan israf dan tabdzir dalam kehidupan modern yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berikut ini. Yang pertama, berlebihan dalam memakai air. 2. Memaksakan diri untuk menginfakkan seluruh harta. Yang ketiga, berlomba-lomba mengikuti tren. Yang keempat, aksi coret baju ketika lulus di sekolah. Sekian materi dari kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.